Takut dosa, pemain sinetron ini nangis-nangis di sosial media. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Mega Aulia, mantan artis sinetron yang dulu saya belum menutup aurat, tapi sekarang saya sudah hijrah menutup aurat. Saya mohon kepada semua pihak, RCTI, CTV, ataupun dimanapun, ataupun siapapun yang mempunyai file sinetron-sinetron saya yang dulu, please, gak usah ditayangin ulang, gak usah lagi. Nah, ini Teteh nih, sekarang lagi viral banget nih Teh. Iya, jadi seperti tadi di awal saya bilang udah nonton TV ya. Jadi saya nggak tahu tayangan-tayangan saya mau diulang, dia apa nggak tahu. Tapi ada jamaah saya, ada besti-besti saya yang WA gitu kan, Teh ini tayang lagi nih sinetronnya gitu. Nah itu siang saya ngisi tausiah ya. Sore saya cek lihat di internet siaran ulang RCTI hari ini. Oh iya benar ada saya, langsung ingat orang tua almarhumah dalam kubur. Aduh dosa jariah ini untuk orang tua saya. Saya juga terus dosa dilihat sama yang bukan mahram itu aurat. Jamaah juga gimana ini? Aduh jadi contoh yang buruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di Cerita Untung. Mungkin kalian pada kaget kenapa tiba-tiba saya lagi nongol di sini. Tapi memang karena Masya Allah bintang tamu kita kali ini spesial sekali. Beliau ini sangat viral dalam waktu beberapa hari belakangan ini karena beliau nangis-nangis di sosial medianya dan sempat jadi pro dan kontra juga pastinya ya. Tapi kita baca sedikit nih biografi soal beliau. Beliau ini memang pemain sinetron di Tukang Bubur Naik Haji. Lalu juga pemain sinetron di Anak Langit sebagai Enya Ida. Terus juga sempat menjadi finalis Putri Indonesia, finalis model wajah Femina 2005 dan masih banyak lagi kegiatannya. Dan alhamdulillah saat ini beliau juga ikut berdakwah, itu yang luar biasanya. Dan sekarang kita mau coba ulik apa sih cerita dari seorang Mega Aulia. Assalamualaikum Teh Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Walaupun kelihatan agak kurusan, turun 3 kilo ya. Ini karena permasalahan kemarin jadi langsung turun 3 kilo. Benar. Masya Allah. Nah, semua pasti penasaran kenapa sih Teh Mega memutuskan untuk berbicara di depan halayak publik gitu ya, di depan sosial media dan viral mendadak karena Teh Mega ini menolak istilahnya untuk please lah, tolong turunin aja lah sinetronnya. Nah, sebelum kita nanya ke sana, aku sebenarnya lebih penasaran lagi dengan cerita hijrah dari seorang Teh Mega. Ini gimana Teh awal mulanya? Kalau kita lihat nih biografinya nih banyak banget dan semua orang tuh pasti ini mungkin saat itu adalah cita-cita orang-orang yang bisa tampil di sinetron, bisa episodenya bisa panjang banget, apalagi di Tukang Bubur Naik Haji ini sampai 2000-an episode ya Teh ya. Dan itu alhamdulillah ketika orang mau di sana, Teteh malah memilih untuk mencoba untuk belajar ilmu lagi lebih banyak lagi. Nah ini gimana ceritanya Teh? Iya, aku buka dulu boleh ya. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Perkenalkan saya Teh Mega Aulia. Saya mantan artis yang sekarang hijrah bergerak di bidang dakwah insyaallah. Bismillah istiqomah doakan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak mau tampil sebenarnya di televisi, di apalah gitu yang orang-orang jadi ngomongnya buruk, misalkan suuzon, pengen tampil lagi tuh misalkan gitu ya. Nah itu saya nggak mau. Dan memang sudah beberapa tahun ini sudah hijrahnya berusaha kafah keseluruhan, nggak nonton TV, nggak denger musik, nggak nonton bioskop, enggak. Kenapa sih Teh kok ekstrim banget? Kalau kamu ekstrim banget, bukan ekstrim. Islam memang seperti itu. Islam, ya nggak boleh kita kalau udah milih agama kita Islam, terus kegiatan kita dalam kehidupannya nggak sesuai dengan Islam. Gitu.
Misal disuruh sholat, ngaji, puasa, haji umrah kalau mampu, hayu gitu kan. Terus nutup jilbab kan, aurat tuh ditutup, itu juga Islam. Gitu. Jadi kita kalau udah mau ngambil agama kita sebagai agama Islam, maka apapun syariat Islam yang ada dari Al-Quran dan hadis harus ikut. Gitu. Jadi sepenuhnya diikuti. Nah, ini gimana ceritanya seorang Teh Mega yang sempat saya jadinya kepo sebenarnya. Jadi saya pengen tahu yang mana sih gitu kan Teh Mega gitu, karena kan ya kita seperti kita ngobrol tadi, terkadang kita tuh jarang banget nonton TV. Mungkin dulu kita zaman kita orang-orang yang ada di TV itu, tapi kita sendiri jarang banget nonton TV, setuju ya Teh ya. Nah terus akhirnya saya lihat-lihat, ya itu dia tadi ya, dengan ya itu kan karakter semuanya. Kita kan kalau kita namanya sinetron itu kita bermain karakter, dan masya Allah waktu itu juga Teteh sempet dapetin juga sebagai piala Festival Film Bandung gitu ya, sebagai Atika di tukang goreng Atika ini gitu. Jadi ya kalau kita lihat di saat itu kan memang belum berhijab gitu kan, ya memang kita ya saat itulah namanya kita punya cerita di saat masa lalu. Nah ini gimana akhirnya Teteh memutuskan untuk stop. Nah ini kita pengen tahu juga nih, apakah Teteh memang selesai dulu di sinetron tersebut, terus akhirnya memilih untuk hijrah lah gitu ya, atau di momen-momen di tengah lagi syuting, atau seperti apa? Iya, jadi ini mau cerita tentang tadi yang tiba-tiba viral dulu, atau memang proses hijrah dari awal? Proses hijrah aja dulu ya. Ya nanti kita jelaskan lagi tentang yang video viral itunya ya. Yeah. Jadi memang saya syutingnya sudah lama ya, dari zaman TV Indosiar mana-mana tuh di mana yang ya astagfirullah lah pokoknya perannya ya, yang mini-mini, yang nyanyi-nyanyi gitu, yang silat-silat. Terus kalau pas boomingnya memang pas ikut di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Bu Atika itu. Dan sampai mendapatkan piala Festival Film Bandung supporting artis. Nah di situ memang perannya tuh yang seksi banget gitu, yang janda kembang yang harus nggodain warga sekampung. Maksudnya harus warga sekampung tergoda biar bisa nikahin dia gitu. Ya tahu sendiri kan jadinya aktingnya seperti apa, pakaiannya seperti apa gitu. Waktu itu mah ya senang-senang aja, karena memang hidayah belum ada, ilmu juga belum ada, dan memang ngejarnya dunia saat itu loh ya, gitu. Dan belum kepikiran hijrah saat itu. Padahal saya sebenarnya lulusan pesantren. Oh sebenarnya udah ada basic itu basic ya. Agama tuh udah ada, lulus SD saya masuk pesantren, gitu. Cuman karena salah cita-cita, ya kayak tadi kan orang pengen masuk TV, jadi cita-cita pengen jadi artis. Ya Allah kabulkan ya kan. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan lagi ya kan, sebelum wafat udah Allah kasih hidayah dan jadi artis hijrah dan insaf lah, artis insaf. Setelah syuting Tukang Bubur Naik Haji itu kan 5 tahun tuh viral tuh. Iya, karena itu lumayan terus tuh. Paling panjang, episode terpanjang kayaknya ya. Terpanjang yang pertama ada di Indonesia itu 2000-an episode, dan hampir setiap hari saya nongolkan gitu. Hampir setiap episode ada gitu. Terus habis itu lanjut lagi sinetron Anak Langit di SCTV. Oh, jadi memang itu sampai bungkus berarti? Sampai bungkus, sampai selesai 2012 sampai 2017. Lanjut 2017, lanjut lagi Anak Langit itu tadi. Di situ awal-awal juga belum pakai jilbab. Tapi perannya sama kayak gitu juga. Tuh ibu-ibu yang kalem. Oh, berarti beda banget ya. Kalau yang Tukang Bubur kan kayaknya pecicilan, ceriwis gitu kan. Dulu aslinya karakter saya seperti itu. Jadi saya tuh hijrahnya ya looknya juga, karakternya juga saya harus berusaha banget tuh hijrah. Oh, karena kenapa saya bisa menang Festival Film Bandung? Kalau menurut saya karena seperti real kan, emang begitu gitu. Oh, saya adanya gitu. Oh. Jadi bukan acting saya tuh, kalau jadi si Atika tuh bukan acting, emang begitu dulu ya. Keseharian cuma disyutingin aja jatuhnya gitu. Oh. Cara ngomong yang lebay-lebay gitu, emang begitu. Makanya proses hijrah saya berasa lebih berat lagi, karena selain looknya harus hijrah, nutup aurat, karakter, cara bicara juga harus dirubah gitu. Harus sesuai orang Islam muslimah tuh kayak gimana sih harusnya. Gitu. Nggak kayak gonoh gitu, harusnya kayak gini gitu. Itu
lumayan perjuangan jihad lah ya. Bismillah. Oke. Kemudian tayang nih baru 3 bulanan lah tayang gitu. Dan memang itu ratingnya 1, 2 gitu. Dikomplain sama sutradara sama produser. Teh, manggil teteh juga. Teh ini kan teteh perannya kan emak-emak ya kan, yang kalem. Tapi masih kelihatan centilnya. Karakter sebelumnya si masih Atikanya masih ada gitu. Gimana kalau kita pakein jilbab? Nah, katanya iya. Di perannya tuh dipaksa supaya perannya dapet. Supaya tetehnya bisa terkurung dengan pakaian itu, jadi enggak gitu, cuawaan atau apa gitu. Oke. Terus saya pikir gini, berarti kalau menurut orang awam, seorang perempuan yang pakai jilbab itu berarti dia muslimah soleha kalem. Maka kalau ada yang di sana, maaf ya, sudah berjilbab tapi masih goyang-goyang, masih tidak sesuai dengan yang diharapkan Rasul. Maaf ya, mudah-mudahan sih ayo segera hijrah juga sesuai dengan pakaian yang dipakai, itu syar'i ya, syariat gitu. Jadi nggak usah lagi lah joget-joget atau apa yang pengen dilihat sama yang bukan mahram, takut jadi dosa jariah ya. Ini karena saya rasa cinta saya sama ukti-ukti semua yang di sana gitu. Bukannya menjudge gimana-gimana, tapi syiar aja gitu. Berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan hal yang baik untuk dikerjakan, mengingatkan hal yang buruk untuk ditinggalkan gitu ya. Kalau mau nerima alhamdulillah hidayah. Tapi kalau masih belum bisa menerima, itu hak prerogatif Allah, hidayah itu bukan saya. Saya hanya menyampaikan gitu ya. Insya Allah ya. Jadi kalau yang punya medsosnya ada yang masih terbuka aurat atau juga gimana, ditutup aja. Takutnya pas kita sudah meninggal dosa jariah tetap ngalir ke kuburan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, cerita balik lagi ke lagi syuting. Saya sempat pertama nggak mau kan, ngomong gue jilbab apa sih gitu ya, gerah panas apa gitu. Ini kamu perannya kan nggak sesuai soalnya karakternya gitu, gayanya, body language-nya itu nggak masuk nantinya. Banyak yang komplain nih, kok ibu Panti tapi kok kayak masih kayak anak remaja yang gitu-gitu. Terus nggak menjiwai peran gitu. Ya udah deh, demi duit boleh lah gitu. Dulu ya karena dulu kan kita ngikutin ya. Dulu ya ngikutnya kan ngejarnya duit, memang dunia. Astagfirullah. Kemudian saya udahlah ikutin, ya udah pakai jilbab tapi depan kamera doang ya. Iya. Ya udah berangkat syuting, pulang syuting buka ya kan, masih pakai yang kekurangan bahan itu. Pokoknya ngikutin karakter di sinetron aja gitu. Jadi memang belum ikhlas lillahi ta'ala tuh pakai jilbabnya. Makanya kenapa kalau kita melakukan amal soleh tidak niat karena Allah, pasti nggak betah. Pakai jilbab pertama yang lagi syuting itu gerah apa segala macam. Kayak nggak pantas gitu, nggak cocok gitu rasanya ya. Padahal kalau kita melakukan sesuatu amal soleh itu harusnya nyari ridho Allah niatnya. Insya Allah jadi sabar. Jadi semangat gitu. Jadi motivasi untuk orang lain insya Allah bisa kan gitu ya. Terpancar dari wajah yang ikhlasnya itu. Nah, berjalan pakai jilbab yang terpaksa itu 2 bulan lah. Oh, berarti ini sinetron juga panjang ya? Panjang banget. Anak Langit ini ya? Panjang. Ini sinetron pertamanya PH saya itu yang pindah stasiun, yang ini, yang awal mula viralnya. Betul-betul kan, karena biasanya di stasiun itu kan. Iya. Nah ini pindah ke tetangga tapi viral. Viral juga. Booming, rating 1 itu. Gitu. Dan saya sebagai ibunya pemeran utama. Gitu. Kan anak langit tuh anak panti gitu. Nah saya ibunya gitu. Oh iya. Jadi harus pakai hijab lah istilahnya. Iya, ya. harus kalem, harus kelihatan. Ya gitulah sesuai dengan skenario pengennya. Nah gitu. Kemudian selang dari pakai jilbab yang terpaksa itu, datanglah hari milad suami saya, ulang tahun. Saya mikir saya mau ngasih kado apa buat suami saya. Suami saya dunia udah punya, tapi belum punya istri yang solihah, kata saya teh. Istri solihah itu harus taat perintah Allah, harus perintah Rasulullah ditaati, ya kan? Salah satunya adalah menutup aurat. Jilbab itu wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
hai Nabi Muhammad SAW, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbabnya menutupi dadanya. Berarti disuruh tutup aurat. Dan Nabi yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita yang udah balik itu adalah aurat. Illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Wah, kata saya, berarti saya wajib ini menjadi si solihah. Hadiah terindah untuk suami saya. Maka saya saat itu, say, kamu mau milad nih, aku ngasih kadonya aku dengan memakai jilbab. Karena aku pengen kamu selamat dunia akhirat. Gitu, so sweet. Nah tapi Afwan, sebelum ini itu dapat dari mana Teh Mega? Maksudnya kan ada proses, walaupun memang Teh Mega juga udah info ya bahwa Teh Mega dulu anak pesantren. Nah tapi kan juga pasti nggak ujuk-ujuk langsung pengen hadiah terus langsung dapat nih Al-Ahzab ini gitu. Memang tiba-tiba karena pengen ngasih kado itulah. Kado biar suami saya selamat dunia akhirat itu. Karena memang suami itu wajib ya kan. Membina keluarga tuh sakinah mawaddah warahmah sesuai jawabnya dengan gitu ya. Quran hadis. Istri dan anak tanggung jawab suami. Istri nggak sholat, kalau suaminya nggak nyuruh nih dosa. Istri nggak puasa, kalau suaminya nggak nyuruh nih, ya kan, nggak ngingetin gitu, dosa. Istri nggak pakai jilbab, kalau suaminya nggak nyuruh, dosa suami ikut. Gitu. Maka saya karena suami saya kok belum nyuruh ya kan. Ya udah saya ngasih kado dah gitu. Ternyata setelah saya tanya gimana responnya, saya begitu sebenarnya pengennya dari dulu memang, cuma emang nggak enak aja, kamu kan masih syuting ini udahlah gitu biar dapat hidayah sendiri. Tapi ternyata beliau selalu mendoakan, ya Allah berikan hidayah untuk istri saya untuk segera menutup auratnya sesuai syariat Islam gitu-gitu. Ternyata ya alhamdulillah sejak itu saya kalau syuting yang tadinya ke lokasi buka tapi di depan kamera doang pakainya, sekarang dari rumah udah pakai. Orang udah kan belum take udah pakai. Iya sekarang insya Allah doain ya biar istiqomah. Lo berarti orang lokasi juga belum kaget tahu, juga kaget berarti juga. Karena kan tadinya cuma acting doang pakai jilbab gitu, ternyata kehidupan terusan. Dan awalnya namanya proses ya. Iya. Enggak jilbab syar'i, enggak, belum. Masih yang kalau kata Ustadz Abdul Somad itu jilbab sakaratul maut. Yang jilbab yang cekek leher yang panjang kainnya tapi cuma jadi satu leher doang. Bajunya tetap bukan jilbab kayaknya gitu ya. Astagfirullah ya. Masih ada lakukan ada proses lah. Baju yang skinny masih dipakai gitu. Proses memang. Tapi saya tetap mencari ilmu agama, hadir ke majelis-majelis ta'lim ya kan. Ke MT saya hadir nyari ilmu agama yang benar. Terus saya juga baca buku agama, ngajinya sekarang baca terjemahannya supaya paham Allah lagi ngasih tahu kita apa. Terus juga nontonnya sudah dirubah, udah nggak nonton TV karena di TV banyak aurat yang tapi jadi dosa. Itu secepat itu atau gimana? Oh maksudnya benar-benar ketika Teteh memutus untuk berhijab udah langsung nyari ilmu gitu, terus mencoba untuk memperbaiki ibadah semua udah saya proses karena saya tahu ya, saya tuh udah telat gitu loh. Orang-orang mah udah hijrah, udah jadi ke jalan yang benar tuh udah duluan. Saya udah umur segitu udah telat nih, harus lari itu. Saya tuh namanya ngejar lari, saya tuh bukan jalan dulu, bukan jalan doang. Nyari ilmu agama, nyari akhirat tuh bukan jalan kaki tapi berlari. Saya ngiri sama orang yang sudah lebih dulu gitu ya pemahaman agamanya. Jadi iri itu kan nggak boleh. Iya aku mau hasad, kata Nabi jauhin sifat iri, dengki, hasad, hasud, ya kan. Innal hasad yakul hasanat kama takul narul hatobah. Karena sifat iri, hati, dengki itu menghabiskan amal soleh kita seperti api memakan kayu bakar, habis. Hilang aja. Kita sholat tapi kita ngiri sama orang keduniawian ya, hilang pahala. Tapi kata Nabi boleh iri dalam dua hal. Satu, kamu boleh iri sama orang yang banyak hartanya tapi dia pagi siang malam bersedekah menginfakkan hartanya. Dia bangun masjid di mana-mana, kamu boleh iri. Duh ya Allah dia punya masjid kayak gitu, saya iri, dia pengen. Nah itu boleh jadi termotivasi untuk kejar akhirat. Yang kedua, iri kalau orang yang ilmu agamanya lebih tinggi. Dia ngajinya pintar, hafalannya ini segala macam, dia udah soleh, udah nutup syar'i, itu
boleh iri, malah kan wajib jadi terinspirasi dong. Iya, gitu. betul. Itu doang iri tuh bolehnya. Ujung-ujungnya iri itu boleh kalau urusan untuk akhirat. Untuk dunia nggak boleh. Pahala kita hilang. Hilang, bener kayak Gitu. tadi kayu bakar tadi ya. Jadi percuma kita mau seperti apa, ujung-ujungnya jadi abu aja gitu ya. Iya. Jadi gitu prosesnya ya, semua nggak apa-apa proses ya. Yang penting niat dulu. Kita niat hijrahnya karena Allah Taala dan ikutin sunnahnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jangan sampai hijrahnya itu karena pengen dunia, maka dunia doang dapatnya. Betul. Di akhirat nggak dapat pahala. Tapi sebaliknya ya, kalau kita mengharapkan akhirat, insya Allah dunianya malah ngikut. Ya, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau ngejar dunia, akhirat Allah alam lah Betul, gitu. betul. Nah, terus habis itu setelah Teteh nih proses gitu kan, datanglah ke majelis taklim gitu. Di mana waktu itu kan Teteh berarti masih syuting ya? Masih. Nah, itu jadi gimana tuh prosesnya? Kadang-kadang gini, saya callingan misalkan pagi jam 8. Maaf saya mau taklim dulu. Ya palingan habis zuhur boleh? Ya boleh gitu. Oh, udah dilonggarin gitu ya berarti ya sama tim. Iya, alhamdulillah. Nah, itu sampai akhirnya Anak Langit selesai atau gimana tuh Teh? Nah, terus proses gitu-gitu ya kan, hidayah udah diterima, udah tambah ngikutin syariat, di mana nggak boleh sentuhan cewek dan cowok kalau bukan mahram. Kata Nabi, kepala kamu ditusuk dengan besi panas di neraka lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan bukan yang mahram. Aduh, saya masih syuting, masih salaman sama jadi suami saya, jadi anak saya, jadi bapak saya. Aduh, gitu kan. Udah deh kayak gitu. Setiap saya ada adegan, ada salaman, langsung saya inisiatif improvisasi, pura-pura nyapu. Oh, jadi biar nggak ada adegan salaman. Saya pura-pura sibuk apa, cut. Ini gimana sih? Lama-lama ketahuan. Awal-awal mungkin dia improvisasi gitu. Lama-lama kok gini mulu gitu. Dan datang ke lokasi juga kan memang biasanya kan suka salaman saudara gitu ya. Sekarang mah assalamualaikum gitu. Oh, jadi kalau ada anak yang itu juga muda, salaman, maaf punya wudhu gitu. Ngomongnya punya wudhu, padahal memang nggak mau salaman. Tapi memang berusaha dari saat itu memang jaga wudhu. 24 jam jaga wudhu. Karena kalau kita jaga wudhu berarti kita selama kita punya wudhu kita ngikutin sunnah Nabi. Pahala. Masya Allah. Batal ke toilet wudhu lagi terus. Maka saya juga menyarankan jadi dakwah saya kepada semua, ayo ikutin jalannya Nabi. Nabi itu setiap saat menjaga wudhu ya. Jadi pahala terus tuh, pahala, batal wudhu lagi gitu. Masya Allah. Tinggal sekedar itu aja ya, kita ngikutin aja gitu. Itu udah dapetin pahalanya terus ya. Makanya sebenarnya kita tuh simple ya. Jadi orang muslim ya, tinggal ngikutin aja Al-Quran sama hadisnya, sunnah-sunnah Rasul seperti apa, ikutin, insya Allah kita dapat berkah dan juga selamat pahalanya dunia akhirat insya Allah. Betul. Nah, terus berarti si Anak Langit ini Teteh masih nih ya? Masih nih kan. Setiap azan saya ke masjid. Ini sebenarnya bukan pamer itu ya, maksudnya jadi motivasi untuk yang lain, mudah-mudahan ngikutin jalan saya gitu. Azan sholat, masjid sholatnya. Waktu itu girohnya tinggi banget. Apalagi istilahnya baru-baru betul ya, betul. Kayak hijrahnya pengen total langsung gitu. Awal-awal masih dikasih lah, karena masjidnya deketan gitu. Lama-lama dari maghrib nggak mau pulang, pengennya langsung isya. Masya Allah. Sedangkan mereka habis maghrib habis makan pengennya tik gitu. Misalkan. Iya langsung, karena kan ngejar ya. Karena kejar tayang. Awal-awal masih dikasih juga. Awal-awal nggak apa-apa gitu ya. Deh, maghrib sampai isya nunggu. Tapi lama-lama kok jadi tiap hari gitu. Terus ada yang komplain, ya kan? Ternyata banyak yang komplain, katanya tuh Nyaida tuh gimana sih orang syuting malah sholat baik misalkan gitu ya. Dijemputlah ke masjid aku. Oh akhirnya dijemput sampai dijemput. Aku lagi dengerin tausiah kan antara maghrib ke isya tuh biasanya suka tausiah kan? Dipanggil, Bu ada yang nyari tuh di luar siapa? Pas lihat astagfirullahaladzim, ngomong bentar saya juga kesana kok. Iya ini mudik gitu. Udah nanti aja lah gitu. Oh jadi sempat inilah gitu ya, sempat maksa untuk tetap ibadah dan mengabaikan kerjaan. Akhirnya dikumpulin lah besoknya gitu ya, dikumpulin pemain-pemain. Aku kayak di sidang gitu, sutradara sama kalau dulu pasti namanya yang kepalanya di lokasi itu namanya Pimpro ya, pimpinan produksi ya. Teh kamu sebenarnya gimana ini gitu kan? Kamu tuh mau syuting apa mau ibadah? Saya mau syuting tapi tidak mengganggu ibadah saya. Nggak bisa pilih, syuting ibadah. Oh apa digituin? Dalam hati, dalam pikiran, suruh milih dunia akhirat apa akhirat? Saya pilih akhirat lah. Ya udah kalau gitu saya ibadah aja. Gitu. Oh ya udah kalau gitu.
Besoknya berapa hari dari situ peran si Nyak Ida ini dibikin sakit, meninggal. Oh, jadi di tengah cerita dibuat seperti itu. Itu mulainya pas mengundurkan diri dari sinetron itu, dari situ. Berarti kata saya ya udahlah, emang udah jalannya, memang udah pilihan hidup. Pengennya ibadah, ya udah. Sejak itu dirumahkan, ya udah banyak belajar, banyak nonton YouTube, banyak talim kemana-mana. Ke perumahan-perumahan tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya udah. Kalau suami saya kerja kan, saya ya daripada di rumah saya talim, memang niatnya juga nyari ilmu agama. Ya udah saya tiap hari kerjanya taklim. Nah, nulis, baca. Ini berarti kan Teteh tuh ada ngerasa kenikmatan tersendiri nih, yang orang-orang juga kadang tuh orang banyak bertanya kan, kenapa sih sampai begitu banget? Kan ini misalnya pekerjaan yang kamu cita-citain dari dulu gitu. Ini kan pekerjaan yang orang-orang pengen, tapi malah kenapa kamu milih ini dan kenapa harus kesini gitu arahnya gitu. Nah ini apa Teteh ya itu dia tadi ada nikmat tersendiri atau ingat apa gitu mungkin? Ingat mati. Ya Allah. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Dengan dia mengingat kematian, dia akan mempersiapkan diri dia. Bagaimana cara dia mengumpulkan amal soleh untuk bekal ketemu sama Allah dan meninggalkan maksiat yang nanti jadi jalan neraka itu, maksiat itu. Dia banyak berpikir mengingat kematian, pengennya abis mati itu nanti dikubur nikmat, dapat rodhoh min radil jinan, dapat taman-taman surga, di akhirat selamat, ya kan, banyak amalnya, masuk surga, ketemu Rasulullah SAW. Mulai saat itu saya berpikir, apalagi pas momennya paling top-topnya adalah pas saya milad umur 40. Oh, berarti itu transisi belum 40 saat itu ya? Belum. Pas 40 itu saya mikir gini, orang kebanyakan umur 40 meninggal. Saya gimana kalau meninggal umur 40 nih gitu kan. Ya Allah, saya mau milad 40. Kalau memang engkau panjangkan umur saya wakafkan diri saya untuk di jalanmu, untuk beribadah, untuk syiar, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi penerus risalah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Saya siap, bismillah ya Allah. Sampai sekarang panjang alhamdulillah umur. Berarti memang kata Allah ya udah, kamu udah tugas jadi pegawai saya aja, kamu nggak usah pegawai yang lain, pegawai saya aja, ya kan? Udah jadi karyawan saya aja kamu, ya kan? Saya gaji kan gitu kata Allah. Masya Allah. Ya udah, bismillah sami'na wa ta'na. Saya milad 40 tahun, mulai berdakwah di situ, mulai saya ceramah tausiah di milad saya itu. Ini kayak Rasulullah ya, Rasulullah juga kan mulai berdakwah di usia 40. Rasulullah juga hijrah mendapatkan tugas menjadi nabi dan rasul itu kan 40. Ya mungkin itu ya, mulai startnya umur 40 ngikutin jak Rasul kata saya, bismillah ya kan. Ya udah saya ngingetin tentang kematian, tentang umur, tentang itu semua tuh di umur 40 itu. Saking takutnya saya. Berarti pas waktu proses pakai hijab itu di usia berapa Teh? 38 apa ya, 39 ya. Oh, oke. Ya. Berarti memang di saat-saat itu terus kayak ngerasa apa umur berapa itu ya? Mungkin mau menjelang 40 sih sebenarnya kayaknya ya, tapi udah nggak syuting. Berarti ya 38 39 ya. Jadi selama proses mungkin Teteh ya tadi juga tadi belajar terus gitu kan. Ya memang kita juga harus ingat juga bahwa Teteh ini memang awalnya basicnya juga di pesantren juga gitu. Jadi setidaknya tuh kayak ngingetin lagi lah, ngerimain gitu ya. Lebih mudah malah menghafal ini karena udah pernah belajar. Kayak kita lah, kalau kita tuh zaman sekarang misal disuruh nginget ngafalin surat yang dulunya nggak pernah dibaca, susah banget. Tapi kalau misalnya bacaan pas masih kecil yang pernah diinin, pernah ingat, gampang baliknya. Nah itu loh makanya saya juga nyuruh anak-anak saya, udah kamu hafalin sebanyak-banyaknya, ya insya Allah itu akan ngebalikin dia nanti. Kita kan nggak pernah tahu ya Teh, kita kan ya mintanya sama Allah gitu ya. Ketika ngejalan hidup mudah-mudahan dijaga terus sama Allah. Ini juga saya balik lagi ke jalan yang benar tuh bisa jadi karena dulunya pernah pesantren, nyari ilmu agama, tauhidnya ditanamkan sama orang tua dari kecil. Jadi hati kecil kita itu mungkin manggil-manggil. Betul. Ayo balik sadar, insaf, ayo kapan sih gitu. Betul. Itu bisa jadi hati kecil kita yang memanggil kita supaya kita jadi orang benar lagi gitu. Benar. Makanya kita sebagai orang tua gitu ya, harus gimana caranya kita harus nanemin akidah sama anak-anak tuh sejak dini. Sejak dini mungkin ya karena itu ya.
Jadi supaya kalau kita juga ngomongnya gitu ya, setidaknya ketika dia di tengah jalan, ketika ada futur gitu ya, ada persimpangan opsi-opsi yang mungkin menggiurkan, ada iman yang terus manggil-manggil gitu buat ngejagain. Insya Allah baik lagi. Betul, Insya Allah betul. gitu. Makanya kita jangan pernah ngerasa bahwa cuma kerjaan ibu rumah tangga, itu tanggung jawabnya gede banget. Iya. Karena kita ngebangun anak untuk masa depannya nanti. Al-Madrasatul Ula, ibu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Masya Allah. Ajarin anaknya ya, akidahnya, akhlaknya, adabnya, semua diajarin sama ibu. Masya Allah. Nah terus Teteh tuh gimana? Orang-orang di sekitar, mungkin suami, keluarga gitu ya, melihat Teteh, berubah banget, karena kan prosesnya cepat berarti ya. Sekitar 38-39 lah misalnya Teteh proses pakai hijab yang sakaratul maut itu. Terus intinya Teteh ngejar gitu ya. Terus orang-orang sekitar gimana? Karena terkadang saya aja waktu zaman suami duluan hijrah, saya kontra banget. Saya mungkin adalah salah satu orang yang tidak setuju dan ngerasa bahwa wah lo aneh banget nih. Kayak udah bukan di area kita lagi, udah gak asik atau segala macam. Nah ini Teteh gimana? Apakah keluarga juga jadi ikut support atau juga sama-sama malah belajar atau gimana? Ya alhamdulillah karena semua juga tahu bahwa hidup sementara, akhirat selama-lamanya. Malah kita pengennya kan selamat dunia, selamat akhirat. Sengsara dunia, tapi yang penting bahagia di akhirat. Kan intinya kita nanti gimana kita pulang menghadap Allah. Semua mendukung, semua senang, alhamdulillah. Emang Teteh kan turunan juga, papahnya juga kan pendakwah gitu ya. Masya Allah. Ya ada turunan nih gitu. Terus Teteh juga kan dari pesantren ada ilmunya, ya udah bagus gitu. Jadi lebih support, lebih senang lagi. Jadi kalau mereka ada akikahin anak gitu ya, keluarga saya yang tausiah misalkan gitu. Oh jadi memang udah ada di lingkungan itu ya Teh? Iya alhamdulillah. Suami juga ya kan, saya pakai syar'i itu malah lebih senang. Malah kalau bisa pakai cadar aja sekalian kamu katanya, biar nggak ada yang foto-foto, nggak ini nggak itu katanya. Nanti kalau saya umur 60 kata insya Allah doain aja kata saya. Semoga gitu. Allah mudahin. Iya, nggak boleh pakai make up. Saya kan masih banyak make up ya. Jadi sekarang udah mulai proses mengurangi Masya gitu. Allah. Semua proses. Saya bilang sama saya, proses ya saya gitu. Kalau make up proses, karena suka jamaah tuh kalau pengen deket, pengen foto selfie gitu, pengen sayanya ada simmer merahnya gitu. Namanya masih perempuan manusiawi ya Teh. Gitu. Tapi alhamdulillah suami support banget. Malah pertama suruh berdakwah tuh yang nyuruh suami saya. Kan udah nggak boleh syuting, udah nggak usah syuting, nanti banyak kan ketemu ikhtilat sama yang bukan mahram, tatap-tatapan, dosa ini dosa, ngelihat yang nanti di lingkungan ada yang pacaran, dosain gitu pokoknya. Udah, kamu lulusan pesantren, bagiin ilmu, udah cari akhirat aja, jadi suami ilmu, yang malah ya, ilmu manfaat, amal jariah udah gitu. Jadi kalau saya berdakwah seperti ini, suami dapat pahala karena beliau juga yang mendukung, beliau yang nyuruh ya kan. Itu enak tuh. Jadi beliau bonusnya banyak loh sebenarnya ya, alhamdulillah. Tapi kata suami saya pesan, dalam berdakwah nggak boleh ngarepin angpau, nggak boleh ngarepin dunia, dapat ini dapat itu, jangan. Harapkanlah ridho Allah, ampunannya Allah biar masuk surga karena Allah ridho, udah. Masya Allah. Jadi begitu saya proses berdakwah tuh, kadang nggak dikasih. Kalau kata orang-orang mah amplop misalkan gitu, ya nggak apa-apa karena saya bilangnya gitu, Bu. Kalau mau undang saya undang aja, ibu nggak usah takutan saya. Mantan artis mahal, udah punya nama mahal, nggak bisa mah gratis. Ibu nggak bakalan bisa ngebayar saya mau pengennya surga gitu. Masya Allah, malah lebih mahal ya, jadi nggak kebayar. Betul. Karena mengikuti jejak Rasul. Di Al-Quran udah ada kayak gitu. Maaf. Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Allah udah menceritakan tentang sepak terjangnya cara berdakwah para nabi dan rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajra illa 'ala rabbil alamin. Kata para nabi dan rasul gini, aku tidak mengharapkan imbalan dari kamu atas dakwah yang aku sampaikan. Karena yang membayar aku itu Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tuh. Yang punya dunia loh. Iya bener, nggak boleh ngarepin dunia. Ngarepinnya hanya cuman dari Allah aja imbalannya. Tapi kadang namanya manusia suka futur kan ya, suka, nggak dikasih nih misalkan gitu. Tapi dalam hati aja. Di rumah saya kan memang 24 jam murotal. Murotal. Ada yang
Arabnya aja, ada yang terjemahannya juga gitu. Itu kadang kalau saya lagi apa gitu, kayak tadi kepikiran pengen dapet gitu, karena nggak dikasih misalkan, itu Al-Qur'annya langsung murotalnya tuh kayak sesuai sama bacanya apa itu, baca yang tadi, baca yang tadi Al-Syu'ara itu. Aduh, saya kan memang rada ngerti lah bahasa Arab gitu ya, rada paham. Karena di pesantren kan bahasa Arab, bahasa Inggris. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun, maaf ya Allah, astagfirullah gitu. Aduh, Apapun kalau saya lagi apa aja, kalau masuk rumah gitu, atau itu kan ada di belakang ya di tempat makan murotalnya, pasti Allah ngingetin itu lagi gitu ya. Ayatnya apapun kalau saya lagi apa gitu, kayak sesuai gitu ya. Sesuai. Ingetinnya, ingat mati banyak ya. Ingat mati banyaknya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas itu pasti mati. Itu kalau saya lagi pengen dunia misal. Kalau ingat mati kan berarti harus ngumpulinnya akhirat bukan dunia gitu. Itu selalu gitu. Kalau saya habis lihat misalkan teman saya misalkan beli kendaraan bagus misalkan gitu. Duh pengen. Langsung nanti saya di radio gitu. Pokoknya entah apa gitu ya. Pasti Allah ngingetin langsung. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan itu tanda sayangnya Allah sama saya gitu ya. Jadi saya radio pun sekarang radio Islami. Radio yang gak ada musiknya, yang isinya cuma tausiah, ngaji, azan, terus ilmu-ilmu, tanya jawab gitu-gitu. Jadi sesuatu yang saya sekarang lihat, sekarang yang saya dengar, itu harus yang saya nambah ilmu, nambah iman. Udah gitu. Masya Allah. Dan itu harus dijaga ya. Harus dijaga. Makanya istiqomah, minta sama Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan istiqomahkan hati aku dalam ajaran-Mu supaya nggak melenceng lagi. Betul. Supaya apapun godaannya, syuting ini tapi gini maaf. Aduh, saya itu udah yang hebat. Maaf gitu. Itu hebatnya. Semua karena sadar ilmu harus diikat. Jadi memang supaya karena ngikatnya aja susah, jadi jangan sampai godaan-godaan ini ya awalnya kayak yaudahlah nggak apa-apa ini dulu, nggak apa-apa ini, malah ntar ngikut yang ini malahan seremnya. Aduh, tapi Masya Allah. Tapi saya setuju banget sih Teh pas tadi bilang bahwa Al-Quran itu terkadang kita nggak pernah tahu momen apa, kita buka aja di lembaran mana yang kita bebas langsung gitu. Kayak tek gitu. Kayak itu sesuai dengan apa yang kita. Ini buat aku banget nih gitu. Betul. Nasehat kan? Ini nasehat banget, itu nasehat. Betul, Masya Allah. Apapun itu ya. Berarti itu Allah perhatian banget. Kalau Allah nggak perhatian, itu kayak istidroj, nggak sholat, nggak ngaji, nggak pakai jilbab, lokasi dunia banyak. Itu dia. Orang kan berpikir banyak yang bilang gini, kenapa ya pas misalnya pas aku lagi hijrah, kok kayaknya hujannya banyak banget. Itu saya kasih nasihat ya buat yang lain. Jadi gini, ya Bismillah. Jadi tanda Allah cinta sama kita itu, ya bukan karena kita dikasih jabatan tinggi. Kalau menurut kita tanda cintanya Allah dengan dikasih jabatan, harusnya si Fir'aun yang jabatannya presiden itu kan raja, disayang dong sama Allah. Tapi buktinya Nabi Musa yang disayang Allah, yang nggak punya jabatan apa-apa gitu. Berarti tanda sayang Allah bukan jabatan kan? Betul. Kalau jabatan aja bukan, terus misalkan kita ngerasa kalau dikasih rezeki banyak berarti Allah sayang. Kalau memang begitu pikiran kita, harusnya si Korun yang hartanya banyak itu kan dilelepin ke bawah bumi gitu kan, dirinya dan hartanya semuanya, padahal tuh hartanya banyak banget. Berarti Allah bukan sayang karena dikasih harta, bukan, ya kan? Jadi Allah itu sayang sama kita itu ya kalau kitanya dikasih keinginan untuk berbuat baik, amal soleh, memperbaiki diri gitu. Jadi, apalagi kalau kita hambanya ini menangis gitu ya, menitikkan air mata hanya untuk dia gitu. Ketika kita bersujud, ketika kita malam-malam orang lagi pada tidur, kita malah meminta ridhonya, itu Allah sayang banget berarti sama kita. Dan jangan putus asa, saya mau banyak dosa gitu kan, gimana Allah mau ngampunin nggak? Dengerin ya, Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 ya, a'udzu minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nih dengerin, ini juga jadi trigger buat saya. Tadinya saya juga kan, dosa saya banyak gimana nih, diampunin nggak ada. Allah berfirman, Qul ya ibadalladzina asrafu, hai Nabi Muhammad SAW bilangin sama hamba-hambaku yang banyak dosa, yang sudah melampaui batas. Asraf itu melampaui batas banget, dosanya udah banyak banget gitu, selangit dan bumi misalkan.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari cinta kasih rahmannya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menghapus semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi selama kita masih hidup, kalau kita punya dosa, terus kita istighfar, minta ampun, taubatan nasuha, Allah ampuni. Selama napas belum sampai tenggorokan ya. Iya betul. Iya, ayolah, ayo. Misalkan saya masih maksiat, sholat, tetap jangan tinggalin sholatnya. Betul. Dengan sholatmu nanti sholat yang nolongin. Betul, jadi pengingat juga. Jangan kayak Fir'aun. Kalau Fir'aun tobatnya ketika udah di sini udah selesai sampai Nabi Jibril sampai sebelum. Allah udah mau ngampunin, malaikat Jibril yang kesel, yang gemes, masukin pasir, jadinya nggak sempat menyebut nama Allah syahadat gitu ya. Padahal udah di hatinya udah pengen, saya beriman sama Robi Musa wa Harun. Saya beriman sama Tuhan yang Musa dan Harun. Tapi malaikat Jibril gemes, nggak mau nih. Bener. Gitu. Makanya jangan sampai ketika udah terakhir udah mau sakaratul baru ingat. Nanti malaikat yang lain gemes. Bener, jadi semuanya ayo semua hijrah bismillah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Allah Maha Pengampun. Yang penting kita tobat, tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita menggantikan yang buruk menjadi yang baik. Artinya kebiasaan kita yang buruk maksiat jadi taat gitu. Nggak apa-apa, semua proses ya, semua insya Allah. proses. Yang penting niatnya dulu. Nah ini Teteh nih, sekarang lagi viral banget nih Teh. Jamaah-jamaah nih gimana Teh ngelihat? Maksudnya kan melihat Teteh biasa ngasih tausiah, ngasih kajian, terus tiba-tiba Teteh langsung viral dengan nangis-nangis di depan sosial medianya Teteh gitu. Dan ini bukan cuma orang-orang kajian nih, seluruh Indonesia nih semua tahu dan sampai banyak yang berkomentarnya. Ini gimana ceritanya Teh? Iya, jadi seperti tadi di awal saya bilang udah nonton TV ya. Jadi saya nggak tahu tayangan-tayangan saya mau diulang, dia apa nggak tahu. Tapi ada jamaah saya, ada besti-besti saya yang WA gitu kan, Teh ini tayang lagi nih sinetronnya gitu. Saya nggak percaya awalnya. Ya udah nanti saya coba cek. Saya soalnya mau ngisi kajian dulu siangnya gitu. Oh itu pun juga Teteh nggak langsung cek ya, juga satu hari ya? Itu enggak. Saya nanti deh, saya mau lagi siap-siap nih, lagi belajar dulu nih buat materi kan. Saya ngisi tausiah di situ. Majelis Salim saya sih Al Aulia. Mudah-mudahan bisa ikut ya kapan-kapan. Insya Allah. Saya baru 3 bulan mendirikan Majelis Salim. Di mana Teh tempatnya? Tapi jadi memang benar loh kayaknya. Kalau kata orang-orang, saya hijrah kok ujian saya tambah banyak kayak gitu ya. Saya bikin Majelis Taklim kok ujiannya jadi tambah banyak kayak gitu. Ya, ini ada aja gitu ya. Ini aja. kan ujian Allah sayang sama Teteh insya Allah. Ya memang Allah berfirman seperti itu. Jangan kamu mengaku beriman kepadaku sebelum aku kasih ujian. Jadi kalau diuji itu berarti Allah sayang. Betul. Dan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, tapi bisa dihapusnya dengan melalui dikasih ujian. Insya Allah. Karena dengan ujian itu sabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas kata Allah. Masya Allah. Makanya kalau selama masih dikasih ujian malah bersyukur ya Teh. Alhamdulillah. Tinggal minta sama Allah, ya Allah, saya terima ujianmu, tapi berikan saya juga jalan keluarnya. Gitu. Minta sama Allah gitu ya. Nah itu siang saya ngisi tausiah ya. Sore saya cek lihat di internet siaran ulang RCT hari ini. Oh iya benar ada saya. Langsung ingat orang tua almarhumah dalam kubur. Aduh dosa jariah ini untuk orang tua saya. Saya juga terus dosa dilihat sama yang bukan mahram itu aurat. Jamaah juga gimana ini. Aduh jadi contoh yang buruk ya. Langsung ngambil HP bikin video. Video. Enggak niat. Jadi itu mendadak aja gitu. Enggak niat minta diviralin di dunia sama Allah enggak. Karena saya mintanya sama Allah selalu, ya Allah viralkan aku di langit. Viral sama jadi omongan malaikat yang baik-baik tentang kebaikan gitu. Malaikat tuh yang ngerumpin aku tapi ngomong yang baik. Kebaikan malaikat di langit. Nggak mau saya viral di bumi. Ternyata saya minta viral di langit, di bumi dikasih juga. Mudah-mudahan tapi jadi jalan hidayah orang lain gitu ya. Jadi amal soleh tetap ladang amal, ya, amal jariah. Nanti kalau saya berbagi kebaikan di TV dimanapun. Terus saya bikin tuh video nangis-nangis ya kan. Iya gimana gak nangis. Ingat kalau mati nanti dosa jariah juga tetap ngalir. Sekarang aja masih hidup dosa terus-terusan dikirimin. Orang tua saya bukan dikasih pahala dari saya, amal jariah dari anak yang soleh-soleha, tapi dikasih dosa jariah. Aduh anak durhaka saya ini. Belum nanti jamaah terus orang lain juga yang awam terus nyontek gaya baju, gaya bicara, gaya macam. Aduh saya nangis lah itu saya. Jadi itu nangis emang beneran nangis ya, bukan
Kan orang bilang ya karena jago acting nih jadinya nangis gitu. Saya kalau acting rada susah nangis. Makanya kalau lagi adegan nangis, saya selalu cari lampu itu kan panas. Saya liatin. Kalau pakai aja menu gliserin ya Teh. Iya, liatin pedes tuh. Sampai suka pakai bawang, nggak mempan bawang. Saking susahnya kalau nih kan nitikin air mobil mata. AC gini, oke udah siap, oke gitu. Gitu. Nah terus malamnya saya lihat kok udah 3 juta viewersnya. Padahal biasa saya nge-upload tentang kajian apa yang potongan-potongan semenit-menit itu ya paling 100, paling banyak ribuan, 100 ribuan gitu, nggak nyampe juta-jutaan. Besoknya udah deh wartawan udah pada wapri-wapri mau interview apa segala macam, hadir ke program ini program ke itu. Saya nggak mau tuh awalnya kan, tapi pikiran begini, kalau saya nggak ambil nanti ikhtiar saya kurang optimal. Padahal ini sebagai jalan wasilah aja buat ikhtiar, bahwa saya nggak mau, saya nggak redo dunia akhirat kalau tayangan saya dimanapun ya, mau foto kan saya dunia model ya, jadi pasti kan ada foto tuh, mau di TV, mau di medsos, dimanapun, siapapun yang punya file, mohon kebijaksanaannya, empatinya, rasa kemanusiaannya, nggak usah mikirin dunia lah gitu loh, akhirat aja deh, nanti daripada saya nuntut di akhirat gimana, ya kan gitu. Udahlah tolong, saya juga nggak mau dosa jariah untuk saya, untuk orang tua, suami kan, banyak nanti yang dapetan kecipratan dosanya gara-gara kelakuan saya yang bodoh, yang jahil itu. Maka saya alhamdulillah dipanggil kayak sekarang di podcastnya Ari Untung, ya mudah-mudahan jadi wasilah juga. Insyaallah. Gitu supaya pihak sana siapapun ya, bukan cuman bos-bos yang punya TV, yang punya PH doang, tapi yang orang-orang awam seperti kita yang punya channel di YouTube lah, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya kan bisa kan dihapus lah, please tolong. Bukan saya doang yang dosa, yang nyebarin dosa. Ya, betul. Udahlah kita mau udah, pokoknya hidup cuma sementara. Ya, udah pikirin sekarang mah akhirat aja. Boleh dunia kejar boleh, tapi yang halan toiban. Ya, betul. Kalau kayak gitu kan nyakitin orang, menjatuhkan marwah orang, membuka aib orang, namanya kan dosa. Nggak diridoin juga sama Allah. Saya juga nggak ridho. Jadi minta kerjasamanya saja, dan mudah-mudahan ini juga jadi pintu pembuka untuk yang lain, untuk lebih aware ya. Hati-hati kalau naruh di medsos yang maksiat tuh hati-hati. Maksiat tuh apa? Nggak pakai jilbab kan maksiat, karena melanggar perintah Allah tuh maksiat. Yang joget-joget apa segala macam yang mengundang hasrat lawan jenis gitu yang bukan mahram, dosa. Hapus-hapusin. Dan teman-teman artis juga ya kan, kalau misalkan kontrak dilihat lagi sekarang mah ya. Iya sekarang. Tapi ini malah jadi ini juga ya Teh, karena kan ya memang kalau kita lihat sekarang sebenarnya bukan cuma tukang bubur naik haji ini aja yang memang ditayangkan ulang gitu, tapi ada beberapa sinetron. Banyak, saya juga di TV lain yang tengah malam itu. Betul, yang orang udah berhijab, udah syari segala macam. Ini jadi inian kita juga, jadi pegangan gitu. Jadi kalau ketika kita naikkan kontrak harus benar-benar diliatin juga gitu ya. Karena memang saat itu juga saya juga sama sih. Maksudnya kita nggak bisa juga, karena itu juga jadi copyright-nya mereka kan, jadi rights-nya mereka untuk. Tapi kita bisa nego. Nah gitu. Itu dia. Nah kalau sekarang Teh, ada nggak sih kebijakan misalnya mungkin ini udah viral nih, ya kan Teteh juga Pak tahu kemarin kerjasamanya sama siapa. Nah ini pernah nggak apa udah ada komunikasi ke arah situ supaya ya mungkin minta diturunin atau seperti apa gitu? Jadi kalau saya memang belum menghubungi dan dihubungi ya, tapi saya langsung menghubungi yang maha pemilik segalanya gitu dalam sholat saya. Makanya ini juga salah satu jalan yang Allah kasih lah gitu, supaya ya udah deh kalau kamu pengen ngomongnya begitu, pengen langsung ke pihak-pihak ya terkait supaya lihat kamu, ya udah saya masukin deh kamu ke TV. Itu jalan Allah. Jadi ini adalah ikhtiar juga ya dari Teteh supaya oke lah, mungkin belum ada itikat baik dari mana-mana gitu, mungkin dengan cara Teteh ini adalah itikat baik supaya ada komunikasi, karena otomatis kan karena udah beberapa tahun yang lalu, udah 12 tahun udah bingung juga sama siapa gitu kan ya, terakhir komunikasi ataupun juga sign kontraknya gitu ya. Juga udah saya ngerti gitu. Jadi ini salah satu ikhtiar, mudah-mudahan dari pihak-pihak yang mungkin yang terlibat dalam proses produksi ya mungkin bisa ada itikat baik gitu ya. Iya, dan saya doakan kalau yang memenuhi permintaan saya ini ya untuk menutup semua
tayangan-tayangan saya, foto, video dimanapun, siapapun, kapanpun, tolong ditutup. Dan saya doakan semoga Allah kasih rezekinya yang lebih banyak, lebih barokah, selamat dunia akhirat. Saya doakan mudah-mudahan Allah juga membukakan pintu hati siapapun pihaknya, supaya Allah melunakkan hati mereka, supaya udah deh tutup filenya, buang apa kek pokoknya sampai hari kiamat ya kalau bisa gitu, supaya sayangnya walaupun saya sudah meninggal nggak ada lagi kiriman-kiriman itu dosa jariah, nggak ada lagi. Nah Teh, ini juga kan ada komentar-komentar ya Teh, dan ya namanya kita di sosial media itu kan udah semua tuh bisa berbicara sekarang. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ya udahlah, kita tahu bahwa Teteh sekarang udah hijrah, bahkan sekarang jadi pendakwah gitu. Nah ini kan adalah masa-masa di mana saat itu belum ada hidayah untuk Teteh misalnya gitu. Iya, jadi dibilang bahwa ya udahlah namanya itu dulu, ya udah dulu. Ya orang juga tahu misalnya kayak gitu. Terus Allah juga memahami, mungkin mereka juga sampai bawa kayak gitu kan. Nah ini kalau dari Tetehnya sendiri ini gimana Teh? Karena ya itu dia tadi, namanya manusia itu kan proses semua gitu. Kita dulu pernah seperti apa, kita sekarang seperti apa, dan Allah itu kan sebaik-baiknya menutup aib kita juga gitu kan sebenarnya. Tapi ya ini kan berarti kan sesuatu yang sebenarnya harusnya bisa dijaga sebenarnya, karena masih manusia juga gitu. Iyalah, bisa sebenarnya. Betul. Gitu. Nah ini gimana tuh Teh, tanggapan Teteh? Teman-teman, kalau kita orang Islam ya, saya ingatin lagi, setiap apapun yang kita perlihatkan ke orang lain, kalau itunya mengundang maksiat atau kita yang perlihatkan aurat kita, dosa tetap. Mata melihat dianya dosa, yang lihat kita objek yang jadi tontonan dia juga dosa. Masa iya mau setiap hari saya dapat dosa terus, saya tidur tapi dosa tetap dapat, karena orang yang melihat ya kan, yang bukan haknya aurat itu ya kan. Saya nggak mau kayak gitu. Dan buat teman-teman juga harusnya berpikir seperti itu. Wah kalau saya misalkan tayang di TV di mana-mana, kalau saya mengumbar aurat berarti saya ini dosa. Ya iya dosa, orang yang lihat dosa, kamu juga dosa. Ya udahlah gitu, mendingan ditutup aja ya, please, mohon banget. Tapi gini, misalkan orang yang di sana hatinya membatu misalkan, nggak mau berarti pokoknya yang penting cuan, dapat duit. Mereka dapat duit, saya dapat dosa jariah misalkan. Itu udah urusan semua yang mereka itu dengan Allah, nggak ada urusan lagi dengan saya. Insya Allah saya udah ikhtiar, saya juga udah konsultasi dengan ustadz-ustadzah gitu. Ya udah, itu kamu udah ikhtiarnya, mudah-mudahan ikhtiarnya kamu nanti jadi saksi hujah kamu di hadapan Allah. Ya Allah, saya udah ikhtiar, saya udah berusaha semaksimal mungkin yang saya sanggup, saya bisa. Tapi hidayah itu milik Allah. Ya udah, mudah-mudahan sih jadi nggak dapat dosanya lagi. Ya, tapi tetap ya, dosa itu harus ditutup dengan amal-amal soleh. Kayak itu dosa jariah saya tuh. Maka sekarang saya berdakwah itu nyari amal jariah. Kata Allah, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Amal soleh itu ya bisa menutupi dosa-dosa kita yang lalu. Jadi ada dosa dapat pahala dihapus, ada dosa istighfar pahala dihapus. Nah sekarang saya udah sedang proses itu, belajar untuk mengumpulkan amal soleh, amal jariah untuk menutup dosa jariah. Kenapa dosa jariah dimunculin lagi gitu loh dari pihak manusia? Dari pihak orang yang saya nggak bisa kontrol itu. Kan kebangetan banget orang jadi ngirim malah, aduh astagfirullahaladzim. Dan ini juga mungkin mengingat juga ya Teh, buat semua juga, karena mungkin karena Teteh kan sekarang lagi viral banget, malah banyak banget Teh potongan-potongan. Jadi kan itu kan cuma ada di TV nih. Nah sekarang malah banyak potongan-potongan di TikTok, di mana gitu ya, yang ngebuat pas adegan Teteh doang malahan. Adegan apa nih? Ya enggak, maksudnya adegan yang pas yang Teteh lah, yang mana? Yang Teteh yang beraurat? Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi potongan sinetron itu Teh. Jadi karena orang penasaran yang mana sih Mega Aulia siapa gitu kan. Jadi malah ada orang yang ngambil dari potongan sinetron itu ditampilin di sosmed gitu. Ya tolong dong jangan kayak begitu ya. Masa mau nama-namain dosa buat saya, dan yang menayangkan, yang menyebarkan juga dosa. Tuh, gitu loh ya. Tapi ya seperti saya bilang tadi lah, saya udah ngomong nih, pokoknya siapapun, kapanpun, dimanapun, sampai hari kiamat tolong jangan di share-share lagi, jangan diulik-ulik, nyari-nyari lagi gitu loh. Aurat aib orang lain, udahlah nggak usah. Kata Nabi, siapa orang yang menutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat. Siapa orang yang membuka aib orang lain di dunia, Allah akan buka aib dia di akhirat. Kan lebih serem di akhirat. Di dunia kita masih bisa istighfar, masih bisa nyari amal soleh untuk nutup dosa jariah kita. Di akhirat mau bilang apa? Ya kan, kalau udah dibuka semuanya,
dosanya banyak, tinggal cemplungin ke neraka karena udah tuh makanya ya. Akun-akun yang sekarang ya mungkin kemarin karena pengen ikutan lagi viral apa jadi bikin-bikin, ya mudah-mudahan bisa paham gitu ya. Allah aja tuh udah nyoba nutup-nutupin aib kita gitu ya, masa malah kita gitu. Kita tuh udah ditutupin aib sama Allah tuh udah bersyukur banget. Kita kalau misalnya kita Allah ngebiarin aib kita kebuka, aduh kayaknya kita juga sesama nggak mau ngeliat temenan jijik gitu. Banyak betul. Dosa kita betul. Banyak dosa, udah banyak dosa. Makanya jadi saling membantu. Apalagi kita kayak di sosial media ini kan memang udah bebas banget lah ya, mau siapapun bisa mau bikin edit kayak apa gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dari hati nurani yang paling dalam juga siapapun itu yang mungkin udah mau iniin Teh Mega ataupun juga saya juga sekali nitip ya Teh, misalnya ini naudzubillah jangan sampai ada yang tampil-tampilin lagi yang zaman-zaman dulu. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan Allah udah sebaik-baiknya jalan sekarang, udah nutupin kita semua dari semua aib-aib. Mudah-mudahan Allah jaga dan tolong teman-teman juga jaga. Iya, saling gitu, membantu lah gitu loh. Kita kan pengennya jadi hamba Allah yang taat, ya kan. Udah gitu juga kalau kitanya nih, misalkan udah ada yang nyebar-nyebarin, terus dia menghapus, pahala dapat. Nah, itu dia. Pahala, udah cari-cari pahala aja sekarang mah. Nyari dosa mah gampang ya. Dosa gampang, udah cari pahala aja ya. Surga kita kan belum tentu. Maka kenapa kita berbuat amal soleh kita taat? Karena kita ngejar pahala. Karena surga kita belum tentu. Tapi kalau berbuat maksiat, buat dosa, ngezolimin orang, udah pasti neraka mah udah pasti. Benar. Kalau surga kan belum tentu, maka kita kejar gitu. Makanya pas saya getol banget, ayo tausiah di mana ngajakin kebaikan. Karena itulah pengen ngejar surga. Karena kan belum tentu surganya. Betul. Jadi bismillah buat teman-teman semua, mohon supportnya gitu ya. Kita mau pengen jadi yang baik-baik aja lah insya Allah. Iya, baik-baik. Itu jadi pengingat aja bahwa dulu kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin saat itu ya kita belum dapat hidayah. Mudah-mudahan lewat kejadian-kejadian dulu jadi inspirasi buat teman-teman untuk dulu aja dia yang kayak gitu bisa berubah kayak sekarang. Nah mudah-mudahan itu yang diambil. Jadi jangan inspirasi kebaikan. Betul, jangan diambil malah yang jelek-jeleknya insya Allah. Iya, karena kalau kan kata Nabi mandala khair falahu ajr mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang menunjukkan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain dapat pahala dan yang menunjukkannya dapat pahala. Tuh, begitu Allah. Juga kalau menunjukkan suatu keburukan, ngasih contoh yang jelek, maksiat, diikutin oleh orang lain dapat dosa, yang nunjukin, yang ngajarin, yang ngajakin juga kecipratan dosanya. Jadi jariah bukan cuma pahala, tapi dosanya juga jariah juga. Betul. Nah Teteh sebagai penutup nih, mungkin ada nggak Teh buat pengingat kita juga gitu ya, mungkin buat kita yang masih dalam proses hijrah, pengen banget supaya kita bisa lebih kafah lagi, lebih baik lagi untuk ngikutin semua syariatnya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin sekarang juga harus berhati-hati dengan kontrak-kontrak gitu, karena ya dulu kan kita nggak paham juga ya Teh gitu, supaya mungkin bisa lebih kritis lagi gitu. Silakan Teh Tafadhol. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, udah kita mumpung masih dikasih umur sama Allah, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Hablum minallahnya dibenerin, ibadahnya. Hablum minannasnya juga dibenerin. Kayak yang di medsos itu hablum minannas loh teman-teman, ya. Harus baik, nggak bisa masuk surga kalau hablum minannasnya nggak benar. Walaupun sholat, tapi kemudian dia nulis yang jelek-jelek, nggak bisa. Nggak bisa masuk surga, nggak ada hablum minannasnya gitu. Jadi semuanya ayolah ya, semua kita harus prepare. Terus harus mempersiapkan diri kita supaya kita dipantaskan Allah untuk bisa masuk surga ketemu Rasulullah SAW. Ya, jadi kalaupun ada yang kontrak atau apa gitu, harus hati-hati lagi, harus lebih teliti lagi bacanya. Kalau bisa nggak usah ditayangin ulang, karena kita nggak tahu tuh kan hidayah kapan datangnya, menutup auratnya kapan kan nggak tahu. Ya, kalau waktu nanda tangan kontraknya belum dapat hidayah, ya kan nanti setelah selesai syuting, setelah bertahun-tahun kayak begini kan kejadiannya, kan nggak tahu ya kan. Maka dari pertama udah harus lihat dulu, harus tanda tangan yang benar. Dan saya pesan, boleh ya untuk netizen di sana, saya mendoakan siapapun yang nggak kenal, kebanyakan sih yang nggak kenal, emang nggak kenal sih, ya, yang nulis yang jelek-jelek, maksudnya bukan yang jelek-jelek tentang saya, tapi mereka ngomongnya jelek. Kalau mengaku hambanya Allah,
kalau mengaku umatnya Rasulullah SAW nggak bisa begitu, nggak boleh begitu. Ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kamu ngaku beriman kepada Allah, kalau kamu ngaku beriman ada hari akhirat, hari pembalasan, ada hari nanti kita ketemu nanti di akhirat, ya, maka kata Nabi, falyaqul khairan, ngomong yang baik-baik, nulis yang baik-baik, kelakuan yang baik-baik. Kalau nggak bisa, kata Nabi, auliyasmut, mendingan diem, cicing baik, meneng wela, gitu. Karena dengan diamnya kita itu udah ibadah, dapat pahala teman-teman, enak banget, pahala tuh gampang. Karena dia melawan hawa nafsu untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, dia lawan itu kan. Nggak jadi dia mau ngomong jelek, mau nulis jelek tuh nggak jadi, itu pahala. Saya pengen banget nih komentar jelek nih. Niat, belum ditulis dosa sama Allah. Tapi ketika sudah dikerjakan, ditulis, diucapkan, maka dosa satu berlaku gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, daripada kamu semua memberikan pahala untuk saya, ya nggak usah lagi lah ya. Terima kasih atas kiriman pahalanya, alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya mengingatkan nggak usah lah ya, mendingan kita beribadah udah cari pahala untuk masing-masing aja, bekal masing-masing ya. Dan saya juga kan jadi diambilin tuh dosa saya buat teman-teman, ya alhamdulillah, terima kasih juga. Tapi kan kasihan, dosa kita udah banyak ya, saya tahu dosa saya lebih banyak dari yang lain. Tapi saya berusaha mencari amal soleh. Teman-teman juga pasti banyak dosa kan sama. Gak usah nambah-nambahin dosa dengan ngomongin saya, jelek-jelekin, ngebully, memfitnah. Yang bilang saya nyari pansos, nyari biar tayang lagi, biar laku lagi. Enggak, saya gak mau muncul di TV, udah dibilangin. Saya juga bukan nyari duit. Dari dakwah aja saya gak nyari duit. Apalagi cuman begini dunia. Ya, nggak usah lah ya, nggak usah suudzon. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah. Mudah-mudahan semuanya jadi tergerak hati. Banyakin amal soleh teman-teman. Jangan tinggalin sholat, berbanyak sholawat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin. Jazakillah khair. Oh iya tuh. Kak Teh Mega, kok jadi gara-gara mau ngomong ustazah, kakak teteh jadi pengen panggil kakak jadinya ya. Masya Allah, terima kasih banyak Teh atas waktunya, sama-sama. Atas siraman-siramannya, dan ini juga kita bisa melihat ya bahwa dari seorang Teh Mega yang dulunya seperti apa gitu ya, tapi Masya Allah beliau bisa merubah dirinya, bisa menjalankan Islam secara kafah insya Allah gitu ya. Dan juga malah sekarang jadi berada di jalan dakwah. Karena sebaik-baiknya kita ahli ibadah yang berada di jalan dakwah itu Masya Allah banget. Iya, pekerjaan paling tertinggi adalah berdakwah karena dia meneruskan tugasnya Nabi. Masya Allah. Nabi waras, jadi maka disebutnya warasatul anbiya, penerus risalah Rasulullah SAW. Doakan istiqomah teman-teman. Amin amin amin. Semoga Teteh juga selalu diberikan keberkahan, amin, Allah ridho dalam setiap langkahnya ya Teteh, dan kita semua yang dengerin ya, mudah-mudahan juga dapat berkah juga insya Allah. Mudah-mudahan juga kita dapat inspirasi, mudah-mudahan juga dapat hidayah. Dan misalkan ada kata-kata kita yang menyinggung ataupun kata-kata tidak baik, mohon dia dimaafkan gitu ya, dan insya Allah kita sama-sama bisa berkumpul lagi insya Allah di janahnya Allah. Amin. Karena yang benar datang dari Allah, salah dari kita memang. Betul sekali, yang sempurna hanya milik Allah. Ya. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.